One Kawan TV1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. kita berjumpa di channel UI Watch yang seru ini, di mana pada hari ini saya Heru Purwanto ngobrol kembali dengan seorang Laksamana yang juga lulusan UI. Bang Sony, wah, Aduh, saya panggil Bang Sony aja. Kalau orang jenderal ya. Waduh, terima kasih. Jadi gimana sehat Bang? Alhamdulillah. Ini Abang sekarang kan purnawirawan ya? Ya udah lah, pensiunan. Pensiunan. Nah, dengan situasi sekarang ini, kira-kira apa yang Abang rasakan? Jujur aja. Ya, rasakan memang beda ya. Kan umur makin lama makin tambah makin tua. Kalau dibandingkan yang lalu-lalu, ya kan ya, Masih gagah. masih gagah. Sekarang ini bukan karena kita udah pensiun terus lesu, enggak. Memang keadaannya agak beda bernegara hari ini. Ya, gonjang-ganjingnya makin banyak, suaranya makin berisiknya makin banyak, gitu kan ya. Apalagi tambah medsos-medsos ini, ya kan ya. Ya. Ada orang bilang hoak, ada nanti salah-salah. Saya baru teringat tuh si Basit ngomong apa saya tuh, hati-hati, ini AI udah mirip-mirip beneran gitu. Ya kan ya. Jadi kita harus teliti juga. Tapi kita bener loh berdua nih, bukan AI ya. Nah, jadi sekarang kan yang lagi rame nih masalah pidato presiden, terus tentang ucapan-ucapannya, Ya, ya, wangsit ya. ya wangsit segala macam itu ya. Kalau bisa namanya kita rakyat, ya kan ya. Saya juga mantan TNI, ya kan ya. Menghimbau, ya kan ya. Mohon banget kepada Bapak Presiden, ya kan ya. Bukan hati-hati berbicara, ya kan ya. Tapi sedikit bicara. Kalau kata dosen Profesor Dewi bilang sedikit bicara, dikit salahnya. Oh, bener sih. Bener ya? Gimana? Iya. Kalau kita di UI Iya, bener bener, gitu. bener, iya, Saya ingat iya. banget tuh, senior saya ngomong tuh, Bang Buyung, biasa Ishak gitu. Yang rambutnya putih. Ya. Wah. Wah, jadi, Iya. nah, jadi kalau dia udah, Son, gak usah terlalu banyak omong, banyak bicara, banyak salah, katanya gitu. Bener juga ya. Maksud saya, Pak Prabowo ini kan presiden. Jadi apa ucapannya, apa perkataannya, apa pembicaraannya itu didengar oleh rakyat. Iya. Dan menjadi ibaratnya itu kitab. Ya. Ya kan? Kitab bagi rakyatnya. Saya jadi ingat Bang, maaf Gimana? nih, bukan mau menjelekkan ya, tapi mengkritisi atau memberi masukan. Jadi beliau pidato tentang ada seorang buruh membersihkan atau ngulit bawang, Iya, iya. Katanya gajinya 700.000 per kilo. Padahal Masya Allah. Bawangnya sendiri harganya sekilo cuma 20.000. Ya, ini kulitnya. Mungkin maksudnya Pak Presiden 700.000 itu sebulan mungkin ya. Jadi semua salah keselip. Jadi kita maklum lah, mungkin Pak Presiden banyak yang dikerjakan sehingga sempat keseleo lidahnya. Oh. Tapi kita tahu maksud dia memberikan contoh bahwa seorang buruh pun bekerja keras dan bisa menjadi contoh buat kita semua. Ya, terus gini Bang. Ya. Ini kan juga lagi rame nih tentang mantan presiden kita yang sedang digugat di sana sini. Ya. Sementara Pak Dr. Boratua itu justru beliau makin yakin bahwa secara administratif memang ternyata ada masalah di situ. Secara administrasi ya. Ya, Saya pikir gini. ya. Saya teringat juga sama senior saya tuh, Bung Isa gitu ya nggak. Udah kan kalau cerita bola itu, jangan beli bola yang ini jelek, dia bilang gitu. Cari di sana di pasar rumput, dia bilang gitu. Nanti biar bekas tapi asli, dia bilang. Biar bekas tapi asli. Kalau di pasar rumput banyak tuh maksudnya. Jadi maksud saya ini ya kan ya, hal-hal yang seperti ini bukan juga pekerjaan yang berat. Kalau bisa ini kan udah menjadi pejabat publik, ya kan ya. Saya ingat tuh operator kita itu, siapa si Basit itu kalau sesuatu itu harus yang namanya publik harus terbuka. Jadi semua dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala yang itu dibiayain oleh biaya negara, notabene uang rakyat, kasih aja, ya kan ya. Jadi ini seperti apa ya? Ada sesuatu lah gitu. Nggak ada sesuatu yang disembunyikan. Ini nggak benar nih. Jadi ngomong apa adanya aja.
Ini kan akhirnya makan waktu berapa tahun itu? Waktu lebih. Sampai korban masuk penjara 2 orang. Coba, ya kan? itu dosanya bukan main tuh. Ya nggak? Iya. Memfitnah orang sampai masuk penjara. Hah? Oh dia nggak tahu. Mungkin bukan dia nggak ngerti dosa, tapi dia ngerti kalau dia tuh salah. Ya kan? Jadi Tapi nggak minta maaf. Kalau ngerti salah baru minta maaf dong. harusnya, tapi Nah, kan jadi saya potong Bang. Ini sekarang jadi bicara masalah tuh jadi ingat sekarang ini generasi muda pun sekarang ini ada 3 kata yang sering dilupakan. Yang pertama minta maaf, yang kedua bilang permisi, Iya. dan yang ketiga berterima kasih, gitu ya. Iya. Beda, cuman kita kecil dulu kan kita mau lewatnya pakai permisi ya. ya punten gitu ya. Nah, ya. Sekarang boro-boro. Oh, angkat tangan aja. Oke, Bu. oke, oke, ya. Nah, Lanjut, Bang. ini masalah adab. Nah, ini itu dia. saya baru inget tuh. Ini masalah adab. Adab itu akarnya adat. Ya kan ya? Ya. Kalau kita punya adat, maka kita punya adab. Maka kita bermartabat. Ketika yang 3-3-nya nggak nempel, maka kita orang sebut tidak beradab. Makanya dasar lu biadab, gitu kan? Nah, Ini sekarang bahaya. Saya potong nih lagi. Iya. Maaf. Kalau Abang bicara adat kan berarti kan hubungannya sama budaya. Betul. Kan sekarang nih Presiden ke-7 kemarin kan nggak sibuk tuh ke daerah-daerah mau berbudaya katanya. Ya. Apa pendapat Abang? Ah gini, kalau kesan saya, dia mau cari budaya, pengen jadi raja. Gede-gede ngapain itu ke sana? Oh ini pakai, terus dinobatin jadi raja ini, nanti datang ke. Dan itu udah pasti nggak masuk akal. Ya, ya itu. Marah lah raja-raja sultan-sultan gampang banget jadi berapa raja dia itu. Nah, Iya. Dan nggak bagus lah. Seorang mantan presiden, kita punya presiden Pak dari Bung Karno, ada nggak ada keliling-keliling kayak gitu? Nggak. Nggak ada. Abis itu siapa? Soeharto. Ada nggak keliling-keliling itu habis presiden? Tapi Presiden enggak. Nggak ada. Habis itu siapa? Megawati. Ya. Nggak ada keliling-keliling. Habibie. Gus Dur. Nggak ada. Gus Dur. Nggak ada. Dan yang pasti 6 presiden itu nggak pernah Nggak cawe-cawe. ada. Selesai presiden ya udah. Ya kan ya? Jadilah bapak bangsa yang baik. Nah, ya kan? Itu bapak bangsa seperti Bang Buyung Ishak itu, ya nggak? Oh. Ya kan senior kita. Tapi kalau sekarang jadi bapak bangsa. Ya udah itu, ya kan. Ingetin tuh apa kata si Basit, Kiai Basit itu kalau ngomongin saya, Pos ini jangan gitu, malu-maluin aja gitu ya. Udah, namanya kurang jadi presiden 10 tahun. Wah, masya Allah, saya bilang gitu ya. Benar juga sih. Ya, gimana? Benar juga, iya. Itu Kiai Basit tuh kadang-kadang tuh nyelekit juga. Malah lucunya apa? Waktu baru-baru dilantik di periode kedua, Ya. konon nih ya, sempat dia ngomong sama seseorang, mungkin nggak saya nanti jadi apa masuk ke sampai periode ketiga gitu. Itu kan ramai juga tuh. Dan itu ditolak oleh partai yang mendukungnya. Baru ingat saya. Nah, jadi ada operator ini nih, ya kan ya. Siapa? Sidul ya. Bukan Sidul anak Betawi bukan ya? Bukan, nggak tahu, bukan Sidul anak Betawi, bukan. Itu kalau orang pengen jabatan lagi, baru ingat saya. Senior kita Bang TB, serakah namanya. Serakah, ya kan ya. Termasuk kata Sidul itu orang yang nggak tahu diri. Iya, betul. Ya kan, 10 tahun jabat masih pengen lagi. Ya kan ya? Nah, udah tuh ada lagi katanya. Tambah-tambahin lagi itu. Nah, ini yang nggak boleh. Menurut Abang gimana? Iyalah. Jadi sampai mungkin bangernya kurang banyak kali. Taunya saya ingat apa Sidul waktu ngomong itu. Ya, sama Bang TB. Dua-duanya sama. Wah, itu kalau orang udah jabat, orang jadi direktur kan, Bang Buyung kan pernah jadi direktur tuh di Yakult itu kan ya. Baru 1 periode aja tuh anak buahnya udah ribut. Katanya nggak ada uang bonus lah apa segala macam, ini diprotes terus. Jadi Bang TB sama Sidul ngomong sama, kalau orang pengen nambah jabatan lebih dari 2 kali serakah namanya. Gitu. Ya Bang ya. Kalau orang DPR tuh bilangnya kalau duduk lupa berdiri. Waduh. Taunya serakah, saya ingat Bang TB bilang serakah, termasuk nggak waras, dan itulah perilaku PKI gaya baru. itu seru lagi tuh. Ya gitu Bang ya. Karena emang ini kan lagi apa dianalisa oleh Bang TB ya bahwa ternyata emang kelakuannya itu emang itu agak ciri-ciri PKI gaya baru ya. Iya. Suka bohong ya kan. Jadi gini Bang, ini kan memperingati
kemerdekaan ya kan? Ya. Kita himbau, udahlah ada kerayaan apa dikit-dikit joget itu bukan jangan. Bukan budaya kita. Bukan, nggak usah joget-joget ya. Iya. Udah aja syukuran. Ini semua kegiatan joget-joget. Ya karena ini kalau bisa Pak Presiden udahlah jangan yang gitu-gitulah. Biar punya greget itu panggung paskibraka. Ya kan ya? Panggung orang upacara di istana itu benar-benar istana sakral ya. Nah, begitu kira-kira. Kayak hikmah. Yang ada hikmahnya Jadi- jadi barokah. Masukan dari Jenderal Sony ini Terima kasih. adalah bahwa seharusnya kurangi bicara. Ya. Karena kalau banyak bicara, banyak salah. Ya. Yang kedua, kurangi juga joget-joget karena itu bukan budaya kita. Jadikanlah upacara 17 Agustus ini menjadi suasana yang sakral. Hikmah. Dan para pahlawan yang melihat di alam sana mereka juga bangga. Sedih loh. Iya. Ya kan mereka lihat kalau dibuat main-main gitu. Jadi kesannya nggak ini. Tidak menghayati dan tidak menghormati. Jadi terima kasih. Terima kasih, Bang. Tony atas waktunya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Terima kasih. Kalau ada pidato lagi. Lagi tuh sempat ke Aceh segala kan. So, udah keliling Luar Aceh udah biasa berkali ini. 3 Ini kali. pengalaman di mana-mana Yang nih. ngeliat lumpur. Itu di kampungnya siapa? Senior kita tuh. Sempat minum kopi Aceh rasanya. ya. Ini kemerdekaan yang ke-81. Udah nggak muda lagi. Ya. Nah, oleh sebab itu kita minta sambungan kemerdekaan ini dari senior kita, Bang TB. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Ya baik, makasih. Jadi sekali lagi kami dari UI World selalu berusaha terus untuk mengedepankan slogan kami yaitu Veritas, Probitas, Justitia. Tegakkan terus kebenaran, keadilan dan keadilan. Keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih. Waalaikumsalam. One Kawan TV 1.